Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah kita bertemu ya untuk semester ini di mata kuliah Matematika Bisnis. Oke, saya berharap semua tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, Matematika Bisnis ini pertemuan pertama kita ya. Kalau dari judulnya sih matematika, Ibu rasa ya jangan pusing duluan ya. Karena apa? Karena ini bakal jadi dasar untuk kalian nanti untuk mengembangkan pola pikir kalian ya. Nanti lebih kepada pengarahannya ada kepada bisnis, terutama untuk yang sistem informasi. Nanti Ibu harapkan untuk ke depan kalian bisa menerapkan ini di cara berpikir kalian, di logika kalian, agar nanti kalian bisa menciptakan suatu sistem yang memang bisa benar-benar real, benar-benar berguna gitu ya, terutama untuk bisnis. Oke, kita bahas dulu pengantarnya. Nah, untuk matematika bisnis ini, nanti ruang lingkupnya adalah ya sama ya seperti matematika pada dasarnya, nanti hanya diarahkan ke bisnis saja. Nah, ruang lingkupnya adalah himpunan, hubungan, fungsi, kalkulus, matrik ya. Tujuannya sih ini kalian bisa baca sendiri ya. Mahasiswa itu diharap mampu memahami konsep-konsep matematika dalam penerapannya dan terutama di persoalan ekonomi atau bisnis ya. Kompetensinya ya, kalian nanti diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dan bisnis ya dengan alat analisis matematika. Literaturnya sebenarnya boleh pakai yang mana aja, atau yang ada di sini kalian bisa cari bukunya atau jurnalnya ya, atau e-booknya, apapun itu yang masih berkaitan silahkan dipergunakan. Materi kita antara lain ini ya, ada pengertian matematika, himpunan, sistem bilangan, fungsi, kemudian diferensial, sama nanti aljabar metrik. Nah, ini secara umumnya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kata matematika dulu ya. Walaupun matematika ini mungkin ada yang banyak yang nggak suka ini, tapi Ibu rasa di perkuliahan kita ini kalian akan suka ini ya, karena kita bisa sambil belajar itu dipikirkan dari pemikiran kita itu tidak sulit. Jadi kita pikir itu mudah aja dulu. Kita pikir mudah, dari pikiran kita itu bisa menerima dan insya Allah masuk ke otak gitu ya. Nah, Ibu pengennya kalian gitu, enjoy aja dulu. Matematika tidak sulit ya. Oke, asal kata matematika. Asal katanya adalah matein. Matein artinya mempelajari atau belajar. Dengan mempelajari matematika, seseorang akan terbiasa mengatur jalan pemikirannya dengan sistematis. Nah, jadi matematika ini, kalau kalian pikir, buat apa sih Bu kami sistem informasi belajar matematika bisnis juga? Oke, matematika itu di sini dia mengembangkan pola pikir kalian, ya, mengasah pola pikir kalian, kemudian bisa mengatur dan mempola sehingga pemikiran kalian itu secara sistematis itu dapat berjalan dengan baik. Nah, itu diasah dari matematika ini. Nah, ini tadi ya yang Ibu jelaskan. Berpikir matematis. Berpikir matematis. Untuk dapat mengendarai mobil harus belajar menyupir. Untuk dapat supir mobil yang baik, dia perlu pengetahuan matematika. Matematika merupakan sarana atau sama dengan pendekatan untuk suatu anak. Jadi sebenarnya kan kalau supir juga harus bisa memperkirakan jarak ya. Nah, dan lain-lainnya itu dari mana? Dari pengetahuan dia. Pengetahuan dia secara sistematis pada saat dia belajar matematika, dia tahu itu. Dia bisa mengukur dengan baik, kemudian dia bisa memperkirakan ya dan lain-lain. Nah, di sini matematika itu sarana. Jadi sarana untuk kalian bisa melakukan pendekatan untuk analisa. Jadi penting ya untuk matematika ini dipelajari. Nah, ekonomi dan matematika ekonomi. Sebenarnya mirip antara matematika bisnis sama matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi ini berbeda, tidak berbeda ya, jika kita gunakan pendekatan matematis dibanding dengan tanpa pendekatan matematis. Nah, di sini mirip aja antara matematika bisnis dan ekonomi itu sebenarnya dia sama ya, hanya
gimana cara kita memandang aja dari segi mananya. Kita pandang ini dari segi yang sama, itu di bisnisnya, ya, ekonomi dan bisnisnya. Nah, di sini bedanya atau keuntungannya adalah antara ekonomi dan matematika ekonomi ya, atau antara ekonomi dan matematika bisnis. Bedanya atau keuntungannya, yang pertama, dengan pendekatan matematis, persoalan atau pembahasan menjadi sederhana. Keuntungannya ini ya. Jadi kalau hanya ekonomi mungkin kalian tahu ekonomi itu kayak gimana ya. Ini matematikanya. Jadi matematikanya kalau kita masukkan di dalam ekonomi itu atau di dalam bisnis itu, dia akan lebih ada pendekatan yang matematis. Lalu bisa menjadi sederhana. Persoalan atau pokok bahasan yang tadinya ada itu bisa lebih disederhanakan. Lalu yang kedua, dengan pendekatan matematis, berarti mengaktifkan logika ya dengan asumsi-asumsinya. Ya, saya yakin kalian juga udah belajar logika matematika, ya kan? Kemudian nanti pada saat itu kalian gunakan untuk kalian membuat sistem, bisa di pemrograman dan lain-lain. Gimana logikanya, if, then, else, dan sebagainya. Mirip-mirip seperti itu. Nah, itu melatih pemikiran kalian secara matematis. Kemudian dapat memakai sebanyak n variabel dalam menggambarkan suatu atau hubungan antar variabel. Jadi, sistematis di dalam matematika ini nanti kalian pakai juga sebenarnya dalam kalian membangun sebuah sistem. Misalkan bikin sebuah software, kalian bikin alur usulan sistem yang baru, nanti di dalamnya kalian masukkan pemikiran sistematis ini. Di sini sih misalnya Miss Q ya, di mana dia sama dengan fungsi, di dalamnya terdapat PR, IN, inch, P, dan lain-lain ya. Nah, PR itu apa? PR harga komoditi. Lalu inch itu pendapatan, P-nya adalah harga substitusi. Nah, itu contoh dari hubungan antar variabel. Sama aja, nanti di sistem juga, pada saat kalian bikin sistem, di sistem informasi, kalian juga harus bisa melihat atau menganalisa keterhubungan ya, antara satu entitas dan entitas yang lain, atribut satu dan atribut yang lain ya, relasi dan sebagainya. Itu kan kalian harus bisa juga. Jadi di sini juga dilatih untuk itu. Lalu kalau kelemahannya ya memang agak sulit karena memang dia matematis ya. Bahasa matematis tidak selalu mudah dimengerti oleh ahli ekonomi sehingga sering menimbulkan kesukaran. Nah, terutama nanti kalau kalian bikin sebuah sistem yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis ini ya. Ya, memang tidak semudah pemikiran bisnis, misalkan nanti harus menghasilkan laba sekian, di sistem itu harus bisa menampilkan sedetail mungkin misalkan. Nah, ada keterbatasan dari kelemahan sistem yang kalian buat itu nanti. Mungkin bisa jadi tidak sampai ke sana karena memang ada banyak keterbatasan. Nggak semua bisa dituangkan di sistem. Tetapi nah itu tadi kita perlu ruang lingkup ya, dibatasi. Jadi nanti antara yang bisnis dan ekonomi ini, bisnis atau ekonomi ini nanti dimasukkan ke dalam sistem informasi yang kalian bikin. Berpikir secara matematis itu memang agak menautkannya memang agak sulit ya, tidak semudah yang misalkan ekonomi bilang ini harusnya jurnal tuh seperti ini, jurnal itu harus bisa menampilkan langsung seperti ini, tapi di coding komputer kan tidak semudah itu. Nah, itu nanti yang memang ada kelemahan di situ, dan setidaknya nanti kalian bisa minimkan itu, dibatasi di ruang lingkupnya untuk sistem ya. Nah, di sini memang tidak mudah untuk digabungkan dan tidak mudah untuk dipahami ya. Nah, seorang ahli ekonomi yang memiliki pengetahuan dasar matematika ada kecenderungan membatasi diri dengan ada hanya memecahkan persoalan secara matematis. Jadi mereka cuma dibatasi rumusnya sekian kayak gini. Jadi itu kelemahan juga. Lalu membuat beberapa asumsi yang kurang tepat, memudahkan pendekatan matematis. Artinya lebih banyak berbicara secara matematik ya. Nah, kesimpulannya adalah matematika merupakan pendekatan bagi ilmu ekonomi. Oke, di ekonomi banyak juga dipakai sebenarnya matematika, hanya merupakan pendekatan. Pendekatan matematis merupakan mode of transportation, yaitu yang membawa pemikiran kepada kesimpulan dengan singkat ya, atau kita bilang ya sama sih seperti di sistem informasi juga. Matematika ya sebagai ini ya, sebagai mode of transportation. Nah, ini dasar semuanya. Jadi secara kalau kalian masuk ke dalam sistem ya kalian harus bisa berpikir sistematis, matematis ya begini ya. Oke, ada juga nih yang matematika ekonomi dan ekonometrika. Jadi kalau saya bilang matematika ekonomi itu not different dengan yang matematika bisnis ya, sebenarnya sama aja.
Nah, apa kalau dengan dikaitkan dengan ekonometrika? Ekonometrika itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan statistika untuk menganalisa data ekonomi. Oke, di depannya ekonom, di belakangnya metrika ya. Nah, ya jelas dia gabungan antara apa? Ekonomi dengan statistika. Nah, ada yang seperti ini. Kalian juga nanti bisa menautkan ke sini. Ini bagus juga karena dia masuk ke penerapan statistik ya. Dari data ekonomi, kalau matematika, nanti dia di dalamnya ada deduksi dan model. Model yang tadi ya, yang sebelumnya Bu jelaskan. Kemudian untuk yang ekonometrika, di dalamnya lebih banyak karena ada induksi ya. Induksi itu kayak efek di dalam langsung gitu ya. Terus ada dia mengolah data dan dia mengambil kesimpulan. Jadi kalau statistik kan dia memang ada data yang diolah, data itu diambil, dikumpulkan, lalu dia diolah dan disimpulkan. Apakah dia signifikan, apakah ini berpengaruh sama ini dan sebagainya. Jadi dari ekonomi, dari yang secara ekonomi itu diolah secara statistik gitu. Kalau yang matematika mah langsung ya, langsung aja masukkan rumus atau dimodelkan gitu. Nah ini data ekonomi bisa diolah menjadi atau bisa dibedakan menjadi dua. Oke, selanjutnya adalah kalian lihat bagan di sini. Bagan di sini karena tadi berkaitan dengan statistik ya, harus ada model dan hipotesis. Ya, itu dapat dari mana? Dapat dari teori-teori ekonomi. Lalu dari fakta yang terjadi juga itu nanti kita dapat datanya. Nah, itu kita bilang deduktif ya. Tadi yang secara eksternal lah, pokoknya fakta-fakta yang terjadi dan kita simpulkan menjadi sebuah data gitu. Nah, selanjutnya dari model atau hipotesis atau data ini akan dimodelkan ya lagi menggunakan metode ekonometrika. Jadi gabungan antara ekonomi dan statistika tadi. Nah, di dalamnya dimasukkan teori statistika. Lalu nanti keluaran outputnya adalah sebuah persamaan. Lalu simultannya apa? Nah, dikeluarkan juga teorinya, apakah itu diterima, apakah tidak, apakah hipotesis itu bisa diterima, apa tidak, gitu ya. H0, H1, H2, gitu. Kemudian teorinya itu nanti disempurnakan. Nah, itu kita bilang induktif tuh di dalamnya secara itu pembuktian tadi dan teori penyempurnaan itu kita bilang induktif. Pencarian data ya dari fakta-fakta kita dan model dan teori ekonomi kita bilang dia deduktif. Jadi yang eksternal dan internal tadi. Oke, itu antara deduktif dan induktif. Kalau kalian menggunakan campuran antara metode ekonomi dan statistika ya atau ekonometrika. Ruang lingkup kita ya matematika di awal-awal ya pasti belajar apa itu himpunan ya. Himpunan, gimana pengertiannya, menyajikan himpunannya, lalu himpunan universal dan himpunan kosong. Nanti kita belajar itu ya, ini dasar-dasar dari himpunan, operasinya, kaidah matematika. Karena matematika itu pasti di awal-awal dasar pasti himpunan dulu ya dipelajarin. Kalian harus tahu dulu. Oke, sekarang masuk ke pengertian himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan ya dari sejumlah objek. Jadi dia itu ya namanya himpun, menghimpun, dikumpul, berkumpul ya. Itu pengertiannya. Nah, secara umum lambangnya kita boleh pakai huruf kapital A, B, C sampai Z ya. Gitu secara umum. Nah, objeknya yang di dalamnya itu kita pakai huruf kecil, misalkan pakai A, B, C, Z sampai Z ya. Sedangkan notasi, nanti kita banyak sih notasi ini, himpunan ini. Ada implikasi, ada biimplikasi, banyak ya. Oke, nanti kita belajar itu. Penyajiannya gimana? Penyajiannya bisa berupa misalkan A, ya. A sama dengan, oke. Nah, ini. A sama dengan anggota himpunannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu boleh juga seperti ini pakai kaidah. Kalau yang di atas kan daftar ya. Oke, kalau yang tadi kan sebelumnya daftar. Kalau yang kaidah ya begini, boleh. Himpunan A memiliki
anggota X ya, di mana X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 6. Oke, itu secara kaidah. Nah, itu cara penyajian himpunan. Sekarang ada yang namanya universal set atau himpunan yang semesta. Kita bisa pakai notasi atau kalau tadi kan variabel A, B besar ya. Kalau yang universal kita pakai U. Misalkan U seperti ini. U anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. A dan B adalah himpunan dari U dengan A 1, 3, 5, yang B 2, 3, 5. Oke. Jadi boleh begini. Nanti kita masuk ke sini juga. Untuk membatasi himpunan yang dibicarakan, setiap himpunan yang dibicarakan selalu ada dalam himpunan semesta. Jadi semesta ini dia luas ya, luasnya yang besarnya, dan yang di dalamnya itu adalah bagian dari himpunan yang semesta ini yang besar ya. Nah, selain yang semesta ada subset atau bagian yang tadi ya. Nah, ini ada diagram Venn. Nanti kita belajar juga gimana bikin diagram Venn-nya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Oke, lihat diagramnya di sini. Yang besar adalah B dan A ini adalah bagian dari B ya. Sehingga notasinya seperti ini. Jika dan hanya jika itu pakai lambang gini. Nanti kita belajar ya. Nah, ini contoh. Menggunakan teorema 1, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal A adalah himpunan dari A itu sendiri. Jadi lambangnya seperti ini ya. Oke. Lalu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan A. Kalau himpunan kosong kita pakainya gini lambangnya ya. Kalau dia merupakan bagian itu sendiri, ya seperti ini. Kalau himpunan kosong dia bulat, lalu digaris gitu ya. Ya, nanti ini secara umum dulu saya jelaskan. Oke, the last ya udah habis untuk pertemuan awal. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Silahkan nanti jika ada yang ditanyakan, kalian bisa diskusi di kolom komentarnya Edmodo saya atau WhatsApp saya aja. Kalian tanyakan apa yang kurang jelas ya. Ini baru teori dasar aja. Oke, nanti selanjutnya kita masuk ke null set ya. Set yang null. Okay, I think this enough for our meet for the first time ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.